Halo semuanya, apa kabar? Senang bertemu kembali di Wisteri. Malam ini saya akan kembali berbagi kisah mengenai hal-hal yang di luar nalar manusia yang dialami sendiri oleh teman saya. Kejadian ini terjadi beberapa tahun yang lalu saat kami masih duduk di bangku kuliah. Pada waktu itu kami masih awal-awal masuk kuliah. Kebetulan saya juga melihat dan menyaksikan kejadian tersebut, sehingga saya sendiri pun juga cukup kaget karena belum pernah melihat hal yang demikian gitu. Waktu itu kami akan mengikuti sebuah diklat yang diselenggarakan oleh organisasi kampus. Kami mengikuti diklat tersebut selama kurang lebih 3 hari 2 malam. Panitia diklat tersebut menyewa sebuah tempat di gedung pertemuan dan mes dari sebuah kantor dinas yang memang dulunya itu digunakan untuk mes karyawannya, namun semenjak tidak ada lagi yang menempati gedung itu akhirnya kosong. Jadi pelaksanaan dari kegiatan ini adalah di hari Jumat. Kami Jumat siang menuju tempat tersebut dengan membawa beberapa kendaraan motor karena kami dari organisasi kami ada sekitar 10 orang yang mengikuti diklat tersebut. Kami sebagai mahasiswa baru cukup antusias karena senior kami menyambut kami dengan baik. Singkat cerita, pada waktu itu kami sampai itu siang sekitar pukul 2. Waktu itu kami langsung diberikan pembagian kamar, dan waktu itu teman saya inisialkan saja dengan RM. RM ini mendapat kamar di seberang kamar saya. Jadi satu kamar itu dihuni oleh 3 atau ada yang 4, ada juga yang 2, tergantung luas kamar itu sendiri. Kebetulan saya 3 orang dengan teman saya dari jurusan lain. Semula berjalan baik-baik saja sampai akhirnya diklat dibuka, kemudian ada penyampaian beberapa materi dari siang, sore, hingga malamnya. Tidak terjadi apa-apa. Jadi saya gambarkan dulu bahwa tempat diklat ini ketika kita masuk gerbang kita akan menemui bangunan dengan bentuk letter U, tapi terpisah, tidak menyambung. Jadi sebelah kanan kiri itu mes, sebelah kanan itu mes, sebelah kiri ada mes, ada juga kantor operasional yang biasa digunakan oleh petugas pegawainya sehari-hari. Kemudian di ujung itu ada musola dan ada dapur kalau saya tidak salah. Nah, di mes sebelah kanan ini, di sebelahnya lagi ada bangunan gudang. Sebetulnya itu juga dipakai untuk kantor operasional, tapi karena pegawainya tidak terlalu banyak, jadi hanya menggunakan di kantor operasional yang sebelah kiri. Jadi di sana dibiarkan kosong. Jadi ketika dari mes mau keluar, mau ke bangunan, sebut saja bangunan gudang ini, ada pintu ke sana. Di belakang dari gudang itu ada sebuah lubang yang biasanya digunakan untuk membuang sampah daun, sampah-sampah kering gitu ya. Nah, waktu itu di hari pertama dan malam pertama tidak terjadi apa-apa, jadi semua masih baik-baik saja. Kemudian masuk ke malam kedua, jadi di Sabtu malam itu setelah kami ada materi, setelah itu kan bebas karena memang materinya tinggal itu, besok tinggal penutupan dan ada acara lain-lain gitu, pemilihan pengurus seperti itu. Nah, di malam ini ada teman-teman laki-laki kami yang mengalami hal yang bisa disebut dengan, mungkin orang menyebutnya dengan ketempelan atau kerasukan. Jadi saya tidak tahu apa yang mereka perbuat karena untuk kamar wanita dan kamar pria itu dipisah, ada 2 lantai. Nah, di sebelah barat yang dekat dengan gudang itu adalah kamar wanita, dan yang di sebelah timur dekat dengan aula itu adalah kamar pria. Nah, di sana teman kami tidak tahu apa yang mereka perbuat, tapi teman-teman kami yang pria ada salah satu yang kerasukan.
mereka bilang itu kerasukan harimau, karena memang dia sampai bisa lompat, sampai bisa tembok itu dicakar dan lain sebagainya. Tapi kami wanita tidak berani mendekat karena memang ada batasan di sana, dan kami juga cukup takut karena waktu itu sudah malam gitu. Akhirnya di hari terakhir, di hari Minggu itu ada pemilihan pengurus sebelum penutupan. Teman kami RM ini sudah mulai gelisah, sudah mulai capek, rasa badannya itu sudah mulai tidak enak, panas dan seperti masuk angin. Kami berpikirnya karena memang belum terbiasa untuk tidur di mes, karena tahu sendiri ya, mes kan apa adanya, seadanya saja gitu. Nah, karena kami semua itu berboncengan, jadi RM ini sudah diantar pulang dulu oleh teman kami karena dia merasa tidak enak badan. Kami yang lain masih mengurus beberapa administrasi. Kemudian di hari Seninnya, ketika kita masuk kuliah, saya diberitahu teman kosnya bahwa dia sakit. Semalam dia nangis, semalam dia badannya panas, dan ternyata teman saya yang pria ini, sebut saja namanya N. Dia ini kembali lagi ke kosnya si RM karena ditelepon oleh temannya bahwa si RM ini seperti melihat sesuatu yang membuat dia sangat ketakutan. Akhirnya N ini memanggil salah satu orang yang dituakan di lingkungan itu. Kemudian sesepuh ini melantunkan doa dan sebagainya. Kemudian sudah, kamu tidur saja, istirahat, badanmu dijaga. Nah, kemudian karena dia sudah cukup tenang, dia juga sempat periksa ke dokter karena badannya menggigil dan panas gitu. Kemudian pagi harinya dia memaksakan untuk masuk karena dia merasa ketakutan ketika dia berada di kamarnya. Waktu itu kami ada 2 kelas di hari Senin itu. Di jam pertama, di kelas pertama dia menangis. Jadi dia duduk di bagian belakang, dia menangis. Dia seperti ketakutan, padahal kita itu ada sekitar kurang lebih 25 orang dalam satu ruang itu. Dia seperti ketakutan, dia menangis, aku gak kuat. Saya mendengar dia merintih seperti itu, aku gak mau, kuat, seperti itu. Dia sambil nangis dan matanya itu, yang pertama kali saya lihat adalah matanya, karena mata dia itu tidak fokus gitu. Diajak cerita, diajak ngobrol, dipanggil, dia harus dipanggil beberapa kali baru dia nengok, padahal itu sudah keras gitu. Nah, pada waktu itu karena kelas sudah selesai dan dia masih nangis, badannya panas, dia merasa kedinginan, dia merasa ketakutan. Akhirnya karena kita bingung, kita kembali membawa dia ke klinik. Jadi di kampus biasanya kan ada klinik. Nah, kami ke klinik kampus minta obat. Dia sempat muntah beberapa kali. Akhirnya karena kami kebingungan, akhirnya saya dan satu teman saya ini membawa dia balik ke kos. Kemudian kami hantarkan dia ke kamar kosnya, tapi dia menolak karena dia merasa ketakutan di kamar kosnya. Kemudian teman kami ini, yang pria yang inisialnya N ini, ternyata dia itu bisa melihat hal-hal tersebut, hal-hal yang tidak kasat mata, dan beberapa temannya itu juga datang untuk membantu si RM ini. Tapi ternyata dia tidak ada respon apapun. Ketika kami ajak ngobrol pun matanya kemana-mana, dia mengeluh kesakitan, dia hanya bilang, aku gak mau, aku gak kuat, aku gak mau, aku gak kuat. Mata itu hanya menatap ke bawah, dia tidak mau menatap temannya. Ketika kami panggil, harus beberapa kali kami memanggilnya, baru dia menjawab kami. Selang beberapa lama, salah satu teman kami memanggil kembali sesepuh ini untuk membantu teman kami, karena memang dia sudah lemas sekali, wajahnya pucat, dan dia tidak mau makan, tidak mau dia diajak ngobrol sudah sulit sekali, komunikasi sudah sulit sekali. Akhirnya kami dudukkan dia di ruang tamu. Jadi di kosnya itu ada ruang tamu. Nah, di ruang tamu ini dia duduk menghadap ke utara. Di sebelah kanannya adalah pintu. Kemudian bapak sesepuh ini ada di jalan menghadap ke pintu itu. Dia tiba-tiba nengok dengan mata tajam. Wih, lapor ini.
Dia bilang seperti itu, dan itu bukan logatnya, bukan bahasanya. Yang kami kenal dia itu adalah anak yang lemah lembut, dan logatnya yang paling kami tidak percaya kalau itu dia adalah logatnya, karena logat kami berbeda. Kemudian dia menunjuk ke arah bapak sesepuh itu. Kemudian saya tidak tahu apa yang dilakukan bapak sesepuh itu, apa ya, seperti berkomunikasi. Kemudian dia semakin mendekat ke RM, ke teman kami itu. Si RM ini semakin marah, memberontak, dan akhirnya teman pria kami harus memegangi karena kekuatannya betul-betul sangat kuat gitu. Akhirnya dia mengucapkan kata-kata yang saya pikir dia itu tidak bisa dengan logat seperti itu. Jadi kalau di Jawa itu kan ada kromo inggil, ada kromo madyo, kromo alus kayak gitu. Nah, dia itu berbicara dengan kromo inggil, tingkatan bahasa Jawa ya. Mungkin teman-teman yang lain mungkin kurang paham ya. Dan bahasanya itu luas sekali, seperti bukan dia. Jadi dia itu tegas, luas, dan bahasanya kromo inggil. Kemudian ada satu waktu dia bilang, Aku tresno bocah iki. Aku pengen melu bocah iki. Bocah iki kudu melu aku. Dia mengucapkan kalimat itu, dan itu yang membuat kami ketakutan, terutama kami yang wanita, karena itu bukan teman kami, itu bukan suara teman kami, itu bukan tingkah laku teman kami. Kemudian sesepuh ini melakukan sesuatu seperti pengusiran. Saya tidak tahu menyebutnya itu bagaimana ya. Kemudian dia lemas ketika salah satu entitas itu sudah keluar dari tubuh teman kami ini lemas. Tapi kemudian dia mulai bereaksi lagi, dia tertawa, terbahak-bahak, dan kembali mengucapkan kata-kata itu. Ternyata ada 2 yang masuk ke tubuh teman kami ini, kata sesepuh ini. Dan yang terakhir dia bilang, bocah iki ngregeti omahku. Dia bilang seperti itu. Kami juga berpikir ya, tadinya kami berpikir itu maksudnya apa begitu. Kemudian akhirnya dilakukan hal yang sama seperti pengusiran. Akhirnya teman kami kembali pulih, dan akhirnya kami bawa ke kamarnya. Dia sudah merasa nyaman, dia mau minum obat, mau makan, mau minum, dan beberapa jam kemudian dia sudah bisa tertawa, sudah bisa diajak ngobrol, tidak nangis lagi, dan tidak ketakutan lagi. Setelah berganti hari, kami mulai berani bercerita, kami mulai berani menanyakan apa yang dirasakan dia 3 hari kemarin. Ternyata pada waktu itu dia sedang mengalami fase menstruasi. Nah, di sana dia membuang kotorannya itu ke lubang yang ada di belakang gudang itu. Dia tidak tahu, akhirnya dia membuang itu, yang dia sudah kemas, membuang kotorannya itu ke lubang itu. Nah, itu di sore hari. Kemudian di malam harinya ketika teman pria saya ini mengalami kerasukan, dia juga mulai merasakan sesuatu. Di situ dia melihat seperti ada wanita yang membawa dia untuk menuju ke alam lain gitu. Kemudian sampainya di kos, dia melihat, jadi ketika kita mau masuk ke kosnya itu, ke kamar kosnya itu, ketika kita buka pintu, kita akan melihat lemari, dan di sisi kanan adalah ranjang untuk tidur. Di tempat tidur itu ketika dia melihat lemari, jadi tempat tidur ini menghadap ke almari ini. Di samping lemari ini seperti ada sosok wanita putih yang menyeramkan. Jadi di dekat jendela, ketika jendelanya mau dibuka, dia ketakutan. Ketika dia tidak dibuka, dia juga tambah menangis. Teman kosnya ini sampai bingung, dia melihat apa, dia hanya menunjuk-nunjuk, dan intinya dia seperti diikuti. Dan dia merasa separuh dirinya itu ada di alam lain, yang sehingga dia seperti energinya ditarik, merasakan kakinya itu seperti ngambang. Nah, di waktu pagi setelah kami antar dia ke klinik, kemudian kami bawa pulang ke kos, teman kami ini mencoba untuk menarik dia kembali ke alam kami dari alam yang lain, dalam tanda kutip ya. Nah, di sana dia merasakan bahwa RM ini dipanggil-panggil oleh teman saya berinisial N ini. Aku ngerasain N ini narik aku, nyari aku, manggil aku, cuman aku gak bisa pergi dari tempatku gitu. Jadi ada suatu entitas yang sepertinya memegangi dia, 2 entitas yang memegangi dia agar dia tidak kembali. Setelah itu, setelah
sesepuh yang tadi berusaha untuk membantu teman saya ini, dia mengatakan, koncomu iki kudu njaluk ngapuro. Seperti itu. Dan dia mengatakan bahwa dua entitas ini masih ada di luar rumah yang nantinya akan saya bawa, akan saya kembalikan ke tempatnya. Tapi anak ini harus meminta maaf, entah dalam wujud doa, entah dalam wujud apa. Kemudian akhirnya teman saya ini N membawa si RM ke mes yang tadinya kami gunakan untuk diklat itu, untuk ya kami menyambangi lagi, kami melihat-lihat lagi, dan sekaligus dia mengutarakan isi hatinya untuk meminta maaf kepada penghuni di sana apabila mengganggu. Dan dari situ kami menarik kesimpulan, juga kami diberi wejangan bahwa ketika kamu berpijak dimanapun kamu berada, kamu harus menghormati, minimal menjaga perkataan, menjaga lingkunganmu tetap bersih. Karena alam saja bisa mengutarakan maksud mereka. Ketika kita tidak menjaga lingkungan, alam semakin rusak, alam menjadi panas. Itu yang kita rasakan, dan bisa jadi kita yang hidup bertetanggaan langsung dengan mereka juga tidak nyaman atas perilaku kita. Itu amanat yang kami ambil dan pesan yang sampai saat ini saya terus ingat. Semoga teman-teman saya di sana tidak lupa dengan kejadian ini. Semoga semua dapat mengambil hikmah dari apa yang terjadi. Dan terima kasih telah mendengarkan Misteri. Kita berjumpa lagi di Jumat malam selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.